Air Mata di Madangkara pada babak ke-56 ini menampilkan Win Cindra Dewi sebagai Garnis, Widiyati sebagai Parti, dan Iwan Kamajaya sebagai Soma. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Inilah Air Mata di Madangkara babak ke-56. Saudara pendengar, marilah kita ikuti cuplikan dari kisah sengketa tanah leluhur. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, dalam perjalanan dari Kadipaten Urbaya menuju ke Pelabuhan Canggu, Garnis telah dicegat oleh Hulu Balang Jarintara beserta 10 orang anak buahnya. Garnis akan ditangkap dengan tuduhan membuat huru-hara di perairan Pelabuhan Urbaya. Garnis tahu benar siapa Hulu Balang Jarintara, sebab dialah sebenarnya yang bekerja sama dengan komplotan Lanun yang malang melintang di Pelabuhan Urbaya. Oleh karena itu, dia menjadi dendam kepada Garnis, karena Garnis telah menumpas komplotan Lanun tersebut. Akan tetapi, berkat keahliannya berkelahi di dalam air, Garnis dapat membunuh Hulu Balang Jarintara bersama 10 orang anak buahnya itu. Selanjutnya, Garnis meneruskan perjalanannya menuju ke Pelabuhan Canggu. Dan pada keesokan harinya, Garnis sampai di Pelabuhan Canggu yang ramai dan besar, yang merupakan pintu gerbang menuju ke ibu kota Kerajaan Majapahit. Saya Nona. Oh, Parti. Mari masuk, Par. Selamat siang, Nona. Selamat siang, Parti. Makanan sudah siap, Non. Terima kasih, Parti. Memang aku sudah lapar sekali. Nona tidur lelap sekali. Dari tadi pagi sampai tengah hari begini, Non. Ya, aku capek, Par. Tapi setelah mandi, Nona kelihatan segar. Iya. Parti, di sini yang suka menjual kuda siapa? Pak Gondo. Rumahnya di belakang pasar. Kuda tunggang, Par. Bukan kuda beban. Kuda tunggang ada, kuda beban juga ada, Non. Oh ya? Nanti setelah makan, aku akan ke sana. Nona akan pergi petang ini juga? Iya, betul. Kalau berangkat dari sini siang hari, sampai di ibu kota Majapahit besok pagi, Non. Subuh-subuh. Iya? Iya, Non. Sebab naik kuda lebih cepat. Oh, jadi kau pernah pergi ke Majapahit? Sering, Non. Ikut bapak kalau membawa barang. Pakai apa? Pakai pedati. Wah, kalau pakai pedati lama ya? Iya, Non. 2 hari 2 malam. Pelabuhan Canggu ini sangat ramai sekali. Padahal bukan pelabuhan laut, melainkan pelabuhan sungai. Oh, tentu saja, Non. Sebab tamu-tamu tidak henti-hentinya datang ke sini. Tamu? Iya, orang-orang asing, utusan-utusan dari negeri Tiongkok sering sekali datang ke sini. Juga orang-orang yang biasa atau bangsawan dari negeri seberang sering datang, Non. Seperti itu dari Kerajaan Melayu, Kerajaan Suwarna Bumi, Kerajaan Pagaruyung dan sebagainya. Wah, kau hafal sekali, Parti. Soalnya terlalu sering, Non. Jadi apa? Iya. Nona sendiri akan pergi ke ibu kota Majapahit untuk urusan apa? Mau mengunjungi saudara. Oh. Sudah sore, sebentar lagi malam.
Aku berangkat meninggalkan pelabuhan Canggu tadi siang, tengah hari. Sekarang hampir malam. Berarti perjalananku menuju ibu kota kerajaan Majapahit baru mencapai seperempatnya. Masih jauh. Jabrik. Sudah sore. Cuaca sudah mulai gelap. Kita tidak usah berlari kencang. Ya, jalan biasa saja, Jabrik. Hei, jangan gelap. Jabrik, kau tidak apa-apa? Bagus. Kau memang kuda yang hebat. Ada serangan gelap. Pukulan yang dilancarkan dari jarak jauh. Tenaga dorongannya kuat sekali. Aku terlempar dari punggung kuda, dan si Jabrik kudaku itu berguling-guling di tanah. Tapi untung dia kuda yang kuat, sehingga tidak cedera. Tunjukkan dirimu. Hebat. Oh, Pak Soma. Aku sudah menduga kau pasti orang berisi. Dan ternyata benar, kau bisa menahan pukulanku. Pak Soma, apa artinya ini? Kenapa Anda menyerang saya? Karena aku menaruh sakwa sangka kepada kau. Sakwa sangka? Sekarang sebutkan namamu. Di Kadipaten Tuban, kita sudah berkenalan secara baik-baik. Penuh persahabatan. Dan Anda sudah tahu nama saya, Garnis. Aku minta yang lengkap. Untuk apa, Paman? Bukankah Garnis saja sudah cukup? Jangan banyak bicara. Lekas sebutkan namamu yang lengkap. Paman Soma, Anda orang Kulon yang ramah tamah. Tapi sekarang, mengapa berubah menjadi tidak bersahabat dengan saya? Berdebah, cerewet kau. Gerakannya aneh sekali. Dan mengandung tenaga yang hebat. Ternyata Paman Soma ini orang yang dikjaya. Aku harus berhati-hati. Ayo maju. Paman Soma, baiklah. Rupanya Anda bermaksud tidak baik terhadap saya. Mari kita berlaga. Gila. Dia hanya menggerakkan tangan kirinya sedikit, tapi aku terlempar ke belakang. Jauh sekali. Ayo bangun dan maju lagi. Kau hebat, Paman Soma. Izinkan aku memakai pedang. Silakan. Mau pakai pedang, tombak, panah, atau apa saja? Baik. Tubuhku menjadi lumpuh. Paman Soma, kalau kau mau berbuat jahat kepadaku, bunuhlah aku. Aku sudah tidak berdaya. Bunuhlah aku. Daripada jadi orang lumpuh lebih baik mati. Sebelum aku membunuhmu, sebutkan dulu namamu, supaya aku tahu nama perempuan yang aku bunuh. Namaku Pravangasta Sulihangya Levi Garnis Waninghyun. Oh, benarlah dugaanku. Kaulah orangnya. Apa maksudmu? Diamlah. Kau tidak lumpuh. Hanya tenagamu yang aku sedot, sehingga kau menjadi lemas. Satukan perasaan dan pikiran. Pusatkan seluruh indera. Aku akan mengobatimu. Nah, berbaringlah dengan tenang. Aku akan menyalurkan tenaga hawa murni ke dalam tubuh. Kau sudah segar bugar kembali. Ya, terima kasih, Paman. Jadi, nama lengkapmu Pravangasta ya. Sulihangya Levi Garnis Waninghyun. Ya, benar. Dugaanku ternyata benar. Bahwa kau punya hubungan dengan Dewi Pramita. Dewi Pramita? Ya, perempuan asal Sadeng yang jadi permaisuri Tuanku Brahma, Raja Kerajaan Madangkara. Orang Sadeng? Ya, bekas istri Panglima Perang Sadeng yang bernama Rahabistara. Oh, dia ibuku, Paman. Benar dia ibumu? Ya, aku anaknya Panglima Perang Rahabistara. Ibuku bernama Dewi Pramita. Tapi, bukankah kau orang Belambangan? Tempat tinggalku memang di Belambangan, Paman. Tapi aku asli orang Sadeng. Benar? Ketika Kadipaten Sadeng diserbu oleh bala tentara Majapahit, keluargaku berantakan. Aku dan pamanku lari ke arah timur dan sampai di kerajaan Belambangan. Dan rupanya ibuku melarikan diri ke wilayah Kulon. Ketahuilah Garnis, pertama kali aku melihatmu,
Aku terkejut setengah mati. Sebab kau persis sekali dengan Dewi Pramita. Dan ternyata kau anaknya. Pantas saja Paman Soma memandangku terus-menerus. Ya. Lalu adikku di mana, Paman? Apakah dia ikut dengan ibu? Adikmu? Siapa nama adikmu? Bentar. Panggilannya Raden Bentar. Dia ikut dengan ibumu ke Madangkara. Oh, jadi adikku Raden Bentar bersama ibu? Ya. Tapi mengapa ibuku menikah dengan seorang raja dari wilayah Kulon, Paman? Kisahnya sangat panjang, Karnis. Yang jelas ibumu jatuh cinta kepada Tuanku Brahma. Begitu pula Tuanku Brahma mencintai ibumu. Lantas mereka menikah. Ya, nasib ibumu terlalu baik. Dari seorang pelarian menjadi permaisuri. Kalau hal itu sudah menjadi keputusan ibuku, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, Paman. Ya. Apa semua itu karena Mantili yang bercerita kepadamu, Paman? Kau tahu Mantili? Si Pamot, anak buah Pak Arpus, juragan Kapadagang, yang menceritakannya kepadaku. Bahwa kau pernah menjadi murid Mantili, alias si pedang setan. Ya benar. Tapi, lantas kau berkhianat, mencuri buku pusaka milik Mantili. Ya, benar. Buku ajian serat jiwa. Tentunya buku itu sebuah buku yang sangat berharga, yang memuat pelajaran sebuah ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Ya, benar. Dan kau sudah merasakannya. Iya, Paman. Tadi ketika aku bentrok, aku mempergunakan ajian serat jiwa. Wah, bukan main, Paman. Betapa tingginya ilmu itu. Hanya 3 jurus, aku roboh. Padahal yang aku pakai baru tingkat ke-5. Apalagi kalau pakai tingkat ke-10, kau sudah lenyap jadi abu. Hah? Jadi abu? Ya, ajian serat jiwa. Seluruhnya terdiri dari 10 tingkat. Kau sudah sampai ke berapa, Paman? Baru tingkat ke-5. Lantas, di mana buku itu sekarang? Dibakar oleh temanku si Kelabang Hitam. Dibakar? Ya, sebab takut dibaca oleh orang lain. Itulah makanya aku hanya sempat mempelajarinya sampai tingkat ke-5. Sudahlah, Garnis. Lebih baik kau pergi ke wilayah Kulon, menemui ibumu. Perjalananku menjadi semakin jauh saja, Paman. Apakah kau juga ingin menengok tanah leluhurmu di Sadeng? Ya, rencanaku memang begitu. Dari Majapahit, aku akan terus ke Sadeng. Ingin mengunjungi tanah tumpah darahku. Tapi, sekarang pikiranku jadi ruwet, Paman. Aku ingin membalas dendam. Lalu ingin melihat Sadeng. Kemudian, ingin sekali berjumpa dengan ibuku, Dewi Pramita, dan adikku Raden Bentar. Semuanya bercampur baur di dalam kepalaku, Paman. Tapi lebih baik kau menemui dulu ibumu. Setelah itu baru kau membuat rencana baru. Apakah akan kembali ke Blambangan atau menetap di kampung halamanmu, Kadipaten Sadeng? Ya, baiklah. Aku akan pergi ke wilayah Kulon. Nah, mari kita pergi bersama-sama. Sebab aku juga akan pulang ke kampung halamanku di Kawali, ibu kota kerajaan Pajajaran. Lalu, bagaimana dengan istrimu, Paman? Anak-anakmu dan perusahaanmu di Kadipaten Tuban? Istriku sudah lama meninggal. Anakku 3 orang. Semuanya perempuan dan semuanya sudah kawin. Jadi, aku tidak berhak lagi membawa anakku. Sebab mereka harus ikut dengan suaminya masing-masing. Ya, benar, Paman. Perusahaanku sudah aku serahkan kepada suami anakku yang paling besar. Berapa lama perjalanan dari sini ke wilayah Kulon, Paman? Kalau lancar 1 tahun. Tapi kalau banyak gangguan, bisa 2 tahun. Wah, lama sekali, Paman. Ya, karena letaknya memang sangat jauh. Akhirnya, Garnis, putri almarhum Panglima Perang Kadipaten Sadeng, Rahabistara, mengalihkan sasaran perjalanannya. Tidak ke Majapahit dan juga tidak ke Sadeng, melainkan ke wilayah Kulon dengan tujuan Kerajaan Madangkara. Dapatkah Garnis berjumpa dengan ibu dan adiknya? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Brokard dan Kalpanax.
Demikian tadi telah sama-sama kita ikuti jalan kisahnya. Garnis berjumpa dengan Soma, bekas murid Mantili, yang menjelaskan kedudukan Dewi Pramita dan Bentar yang sudah menetap menjadi warga kerajaan Madangkara. Kita masih akan mengikuti perjalanan Garnis sampai di Madangkara. Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama.